Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusrotul Lailiyah, saya dari kelas Istidat E. Saya akan membacakan kitab Adabul Alim wa Muta'alim, halaman 72, 73, dan 91. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah ila Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وإلى جميع إخوته من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وجميع الملائكة المقربين وإلى جميع الأولياء الله خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني إلى جميع الأولياء من كل ولي وولية من مشرق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها خصوصا في إندونيسيا وجميع الأولياء إلى السعادة قدس الله شرهم وإلى حضرة الشيخ إمام مصنف ثم إلى حضرة مؤسس نهضة العلماء خصوصا شيخ كي هاجي هاشم عشاري وكي هاجي بشر شمسوري وكي هاجي عبد الله وهب حسب الله وإلى جميع مؤسس بسندرنا عين اليقين وجميع مشايخنا وجميع أساتذتنا وجميع أهلنا وجميع أصدقائنا وجميع أصحابنا وجميع المسلمين والمسلمات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة. ربي زدني علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا واجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا خرج من بيته دعا بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ketika Ustadz keluar dari rumah untuk mengajar, seorang Ustadz hendaknya berdoa dengan doa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Allahumma inni a'udzubika an adilla au udilla au azilla au uzalla au atlima au udlama au ajhala au yujhala alayya azza wa jaruka wa jalla sana'uka wa la ilaha ghairuka. ثم يقول بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ثبت جناحي أدراك الحق على اللسان. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesesatan dan disesatkan, dari kegelinciran dan digelincirkan, dari perbuatan zolim dan dizolimi, dari perbuatan bodoh dan dibodohi. Ya Allah yang Maha Agung, pertolonganmu dan Maha Puji, dan tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Engkau. Aku mohon penjagaan kepada Allah, dan aku tawakal kepadamu. Tidak ada daya dan kekuatan untuk menolak kemaksiatan dan berbuat ketaatan, kecuali dengan pertolonganmu. Ya Allah, teguhkanlah hatiku dan tampakkan kebenaran di lisanku. Wa yudhima dzikrallahi ta'ala ila ayyasilla majlisal tadris. Selanjutnya, Ustadz terus-menerus berzikir kepada Allah hingga sampai ke tempat belajar. Fa'idha wa shola ilahi yusallimu ala al-hadirina wa yajlisu mustaqbil al-kiblati in amkana biwaqidu wa sakinatin wa tawadu'in wa khusyu'in mutarabi'an aw ghaira dhalika minal jalasatil hasanati. Dan jika telah sampai di sekolah, kelas hendaknya seorang ustadz memberi salam kepada para muridnya atau santri, para hadirin, dan duduk menghadap kiblat jika memungkinkan, menjaga sikap dengan baik, tenang, berwibawa, tawadhu dan khusyuk, sambil duduk bersila atau duduk di atas kursi dengan baik dan sopan. Dalam kitab ini disebutkan bahwa ustadz atau pengajar ketika sudah sampai di kelas hendaklah mengucapkan salam sebelum masuk,
Karena salam sendiri merupakan sunnah dari Rasulullah SAW dan sangat dianjurkan. Guru juga dianjurkan untuk bersikap baik, bersikap tenang, tawadhu, dan khusyuk. Karena guru itu kan digugu dan ditiru. Kalau perbuatannya sudah tidak baik, maka muridnya juga nanti tidak akan menutup kemungkinan untuk meniru. Jadi sangat dianjurkan untuk menjaga akhlak bagi seorang pengajar saat di kelas. وليسن بدنه عن الزهف عن مكانه ويديه عن العبث والتشبيك وعينه عن تفريق النظر من غير حاجة وليباعد عن المزاح وكسرة الضحيك فإنه يقلل الهيبة ويسقط الحشمة. Hendaknya seorang ustadz menjaga dirinya dari hal-hal yang mengurangi kewibawaannya, seperti duduk berdesakan, dengan yang lain mempermainkan kedua tangannya, memasukkan jari yang satu dengan jari yang lain, memperhatikan ke sana kemari dengan mempermainkan kedua bola matanya tanpa hajat. Selain itu, hendaknya seorang ustadz menjauhkan dirinya dari bersenda gurau dan sering tertawa, karena hal itu mengurangi kewibawaan dan menjatuhkan harta dan martabat seorang ustadz. Adab selanjutnya bagi seorang ustadz yang sedang mengajar adalah untuk tidak mengurangi kewibawaannya, yaitu dengan duduk berdesakan dengan santri lainnya atau bercanda secara berlebihan, karena santri tersebut cenderung akan menganggap ustadz tersebut remeh atau gampang dibuat bahan bercandaan. Wala yudarisu waqta ju'in wa 'atshin syadidaini aw hammin aw ghadabin aw nu'ashin aw fi jalin bardin mu'limin wa haramin muza'ijin. Ustadz hendaknya tidak mengajar di waktu perut dalam keadaan lapar, haus, dan dahaga. Juga tidak saat marah, cemas, ngantuk, ataupun di waktu panas dan dingin yang berlebihan. Selanjutnya yaitu, Ustadz tidak mengajar dalam saat keadaan dirinya sedang lapar, haus, cemas, ataupun mengantuk. Karena mengajar dalam keadaan tersebut akan berakibat dengan kurang maksimalnya dalam mengajar. ويجلس بارزا لجميع الحاضرين وليوقر فاضلهم بالعلم أو السن أو الصلاح أو الشرف ويرفعهم على حسب تقديمهم في الإمامة. Di samping itu, Ustadz hendaknya duduk dengan menampakkan dirinya supaya bisa dilihat oleh para santrinya, murid, dan para hadirin, supaya mereka memuliakan seorang guru yang berilmu, tua kebagusannya dan kemuliaannya, serta memuliakan dan mengutamakannya untuk dijadikan sebagai imam sholat. Seorang pengajar hendaknya duduk di tempat yang lebih tinggi atau di atas kursi, supaya murid atau santri dapat melihat beliau saat mengajar. Sisi lainnya yaitu agar mereka dapat memuliakan orang yang berilmu, yang lebih tua dan yang lebih bagus keilmuannya. Waliyatalattafu bil baqini wa yukrimuhum bi husnil karami wa talaqatil wajhi wa husnil mazidil ihtiram. Di samping itu harus berbuat dan berkata-kata dengan bahasa yang lemah lembut terhadap orang lain dan menghormati mereka dengan ucapan yang baik, menampakkan wajah yang berseri-seri dan penghormatan yang sangat luar biasa. Di samping itu, Ustadz juga harus berkata lemah lembut agar santri yang diajar tidak merasa takut kepada Ustadz tersebut. ويقوم لأكابر أهل الإسلام على سبيل الإكرام ويلتفت إلى الحاضرين التفت قصد بحسب الحاجة ويخص من يكلمه أو يسأله بمزيد التفات إليه وإقبال عليه وإن كان صغيرا أو وديعا فإن ترك ذلك من أفعال المتكبرين. Ustadz hendaknya berdiri untuk menghormati para pemimpin Islam sebagai ungkapan rasa penghormatan dan melihat kepada para hadirin dengan tujuan untuk menghormati ala kadarnya saja. Terlebih lagi terhadap orang yang mengajak bicara dan bertanya tentang sesuatu dan orang yang menemuinya. Mereka semua harus didengarkan dengan penuh perhatian dan konsentrasi meskipun mereka orang-orang yang masih kecil dan orang hina-dina. Apabila hal seperti itu tidak dilakukan oleh seorang ustadz, maka ia telah menampakkan perilaku dan perbuatan orang yang sombong. Selanjutnya yaitu seorang ustadz hendaknya menghormati para pemimpin Islam. Dan saat ada orang yang bertanya,
walaupun itu masih kecil atau derajatnya lebih rendah dari ustadz tersebut, harus didengarkan dengan seksama dan memperhatikan. Karena apabila hal tersebut tidak dilakukan atau mengacuhkan orang yang bertanya, maka ustadz tersebut menampakkan perilaku sombong dalam dirinya. ويقدم على الشروع في تدريس قراءة شيء من كتاب الله تعالى تبركا وتيمنا، ويدع أكيب القراءة لنفسه وللحاضرين ولسائر المسلمين ولواقفي مكانه إن كان في مدرسة موقوفة أو نحوها جزاء لحسن فعله وتحصيلا لقصده. Ustadz sebelum memulai mengajar hendaknya dimulai dengan mengucapkan atau membaca sebagian Al-Quran sebagai tabarukan mengharap barokah untuk kebaikan dirinya sendiri, para santri, orang yang hadir, kaum muslimin, dan mereka membantu kesuksesan pendidikan. Seperti orang yang memberikan wakaf, kalau memang ada orang yang memberikan wakaf dan sebagainya. Summa yasta'idu billahi minasyaitonir rajim wa yusammillaha ta'ala wa yuhmaduhu wa yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa yataradda an a'immatil muslimin. Kemudian disusul dengan membaca ta'awudz, basmalah, hamdalah, sholawat pada Nabi dan para pengikutnya, serta meminta kerelaan terhadap pemimpin kaum muslimin. Selanjutnya, kita ke halaman 91. Wattasi'u ayatawaddada li hadirihim wa yadhkuru ghaibahum bi khairi wa husnin sana'in wa ayya'lama asma'ahum wa ansabahum wa mawadinahum wa usulahum wa yasira lahum du'a bis shalah wa ayyuraqiba ahwala dhalabi fi adabihim wa tahdhibihim wa akhlaqihim batinan wa zahiran wa ma dhahara minhum min dhalika ma la yaliqu min irtikabi muharramin aw makruhin aw ma yu'addi ila fasadi halin أو ترك اشتغال وإساءة آداب في حق الشيخ أو غيره أو كثرة كلام لغير فائدة أو معاشرة ما لم يلقوا عشرته أو غير ذلك عرض الشيخ بالنهي عن ذلك بحضور ما صدر منه ذلك معارضا به لا معينا له. 9. Hendaklah lemah lembut kepada para santri dan menyebutkan santri yang tidak hadir dengan penuh perhatian, mengetahui nama-nama mereka, nasab, asal, dan mendoakan mereka agar mereka senantiasa baik, mengawasi tingkah laku dan tata keramanya secara zahir ataupun yang batin. Jika di antara mereka terdapat sesuatu yang tidak layak seperti melakukan sesuatu yang haram atau makruh, kerusakan, malas atau kurang sopan, baik kepada guru atau orang lain, ataupun banyak memberikan sesuatu yang tidak berfaedah, bergaul kepada seseorang yang tidak patut digauli, maka hendaknya sang guru mencegahnya di hadapan yang menyebabkan itu dengan mengarahkannya dan tidak menyalahkannya. Selanjutnya yaitu di halaman 91 ini menjelaskan tentang tata krama seorang guru bersama dengan santrinya. Akhlak yang ke-9 ini yaitu Ustadz hendaklah bersikap lemah lembut kepada para santrinya dan tidak kasar. Saat mengabsen, menyebutkan santri yang tidak hadir pun harus dengan penuh perhatian, tidak emosi saat mengetahui ada santri yang tidak hadir. Ustadz juga hendaknya menghafal nama, asal, nasabnya, dan mendoakan para santrinya. Kemudian, apabila ustadz tersebut mengetahui ada santrinya yang melakukan hal yang tidak sopan, melakukan kerusakan, berkata yang tidak berfaedah, dan bergaul kepada seorang yang tidak patut digauli, hendaknya sang ustadz mencegahnya dengan memperingatinya dan tidak menyalahkannya pada santri tersebut. فإن لم ينتهي به نهاه عن ذلك شيران أو يكتفي بالإشارة مع ما يكتفي بها فإن لم ينتهي نهاه عن ذلك جهرا أو يغلظ القول عليه إن أشفاه لينزجر هو وغيره ويتأدب به كل مسامع فإن لم ينتهي به فلا بأس بطرده
والإعراض عنه إلى أن ينزجر ويرجع ولا سيما إذا خاف على بعض رفاقه وأصحابه من طلبة موافقته. Apabila itu semua tidak dapat menyelesaikan masalah, maka diperingatkan secara rahasia atau tertutup, atau di hadapan dua orang tersebut. Namun apabila hal itu belum bisa menyelesaikan, maka dinasihati dengan agak keras berupa kata-kata yang lebih merasuk dan menjelaskan di depan umum. Dan apabila masih belum bisa, maka diusir hingga jerah dan mau kembali. Apabila jika dia sampai takut, sebagian kawan akrabnya yang akan memojokkannya. Selanjutnya yaitu apabila santri tersebut berbuat kesalahan, hendaknya sang ustadz itu membicarakan secara rahasia, tidak di depan umum. Karena jika langsung menyalahkan di depan umum itu akan mempengaruhi psikologis dari siswa tersebut dan akan merasa dipermalukan. Saat sudah diperingati beberapa kali namun belum ada perubahan, hendaknya sang ustadz memperingatinya dengan lebih keras lagi hingga membuat santri itu merasa jerah. Dapat diambil kesimpulan bahwa saat belajar mengajar, akhlak santri terhadap ustadznya harus sangat diperhatikan. Namun, akhlak guru terhadap santrinya dan saat mengajar juga sama pentingnya. Seperti yang disebutkan di bab 6, yaitu akhlak guru saat mengajar, dan di bab 7, yaitu akhlak guru saat bersama dengan santrinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum diakhiri, marilah kita berdoa akhir perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana wanfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuq lana halan thayyiban. Faftah lana futuhan hikmatan. Yasir lana kulla umurina wa ufir lana jami'al khotoya wardu anna kulla ahwalina wa barik lana fima ataita wa khatim lana husnal khotimah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.